Giorgio Antonio ternyata pernah ditangkap polisi. Yang bikin heboh, pihak Nikita Mirzani menyebut kasusnya berkaitan dengan pembelian sinte atau tembakau sintetis. Giorgio disebut sempat melarikan diri ke Bandung sebelum akhirnya diamankan polisi dan ditahan di Polda Metro Jaya. Kan if you don't feel it, ya you don't have to be offended juga gitu ya, diam aja gitu. Emang karena agak kesel ada lah waktu dikit-dikit. Cuman ya udahlah, whatever it is, I have aku sama Mami kayak we have each other gitu. Jadi ya udah, life goes on gitu ya. Hidup tuh apapun, di hidup tuh nggak mungkin lancar semua gitu ya. Kayak pasti ada up and down. That is life, that is part of life. Atau Gio kenal sama gue, karena Gio pernah mendekati salah satu teman I, seorang laki-laki, ya, dan bukan 1-2 orang, bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Ada haknya Nikita di situ, yaitu murni bahwa Nikita hanya meminta haknya, dan saya yakin bahwa tidak ada maksud dan tujuan untuk ikut campur terkait masalah persoalannya ini Sarwenda dengan atau Gio kenal sama gue, karena Gio pernah mendekati salah satu teman I, seorang laki-laki, ya, dan bukan 1-2 orang, bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau, karena dia itu kelinci bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwenda yang bawa lambung itu, ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih. Cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan dia yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma Gitar. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat, ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya, saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya, banyak pekerjaan di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Astaga, Cimama baru denger dong voice note-nya Mami Nikita Mirzani itu ya. Astaga, punya hutang 200 juta belum bayar-bayar sampai sekarang. Terus katanya kena kasus sinte, dan dia itu beneran gak kaya dong. Dan adeknya katanya pernah ganti nama juga karena ada masalah. Oh my god. Berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget, klaimnya masih culun 2019 banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang. Tapi di sini atletis 2017 gitu, atletis juga karena yang mana yang sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal jadi sama gue, dia follow gue dari dulu, dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Gue tidak pernah follow dia nih, balik. Pak Gio 2019 ada acara ini di Taiwan. 2019 Covid juga, gak bisa kita pulang pergi sembarangan. Jadi gimana nih timelinenya? Jujur kak, mending langsung dikasih bukti transferannya aja kalau ada ya. 200 juta kan dikasih aja kak, biar gak bertanya-tanya. Hai War. Eke jadi nelpon, karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang, atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue, dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Ya, karena dia tuh bukan seperti yang
fans-fansnya pikirkan Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro. Right now. Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020 gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan. Dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu. Kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu? Kenapa nggak ke keluarganya gitu? Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali. Nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak DM dulu. WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon, apalagi semenjak dia viral sama si Sarwenda ini kan, makin menggilanya dia, dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk, nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming, kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah, kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintenya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada. Itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live ya, setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan, samsek gitu. Cari nama keluarganya. Tidak sekaya itu dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya tolong ya, enggak. Mendingan kalian kalau kalian cinta sama Papio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki. Ya, dan bukan 1-2 orang. Bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temanku ini, sahabatku ini tidak mau karena dia itu kelinci Bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwenda yang Bolambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih, cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama. Nih ya teman-teman, aku kasih kalian PR ya. Pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa CEO bisa kenal sama NM, nggak ada angin nggak ada hujan, dari sekian banyak artis, dari sekian banyak case yang bisa seorang CEO mendapati case ya. Kenapa harus ke NM? Gini, sebenarnya simple, jejak digitalnya banyak kok. Ya, kalian ingat mantannya NM yang namanya Matthew yang pernah mencetak prestasi di ajang pageant internasional? Kan dia muncul tuh ke permukaan tahun 2022, ya kan? Dia datang ke Brownies yang ada Koko RO. Datang juga kan CEO
Karena Matthew sama si O ini adalah temenan. Dan selang 2 tahunan kurang, Matthew jadian kan sama NM di 2024-nya. Ya kan? Dari 2 tahun berjalan ini, ya pasti namanya CEO temannya juga punya akses kenalan sama NM dan berteman di belakang layar atau bagaimanapun itu ya skemanya. Dan di waktu yang sama juga kan, kalau memang perputarannya seperti begitu ya, yang si presenter M macomblangin CEO sama SW, jadi semua itu sebenarnya masih satu circle gitu loh, ngerti nggak? Ya, satu circle gitu loh. Ya kan, jadi CEO ke sana iya, ke sini iya gitu. Pokoknya satu pertemanan, karena kan NM kan benar-benar menghormati banget seorang Koko RO. Iya kan? Jadi sebenarnya masih di circle sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya, berarti ini kan aib yang terbuka. Nah, NM bilang beberapa tahun yang lalu, berarti kan di masih ruang lingkupnya mereka sendiri, ya kan? Yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah SW mengetahui hal begini? Ya, yang masalah utang piutang, dan apakah presenter M tahu tentang hal ini juga, atau tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan gitu kan, dia memilih untuk tidak mau menghancurkan personanya ke SW pada masa-masa mereka lagi PDKT, dan begitu pun juga M, ya si presenter M ini sebagai macomblangnya, jadi dia tahu NM ini kan ladangnya uang ibaratnya gitu pada saat itu kan, akhirnya ngambil jalan pintas, bawa malu mungkin ke keluarganya juga nggak mungkin, ke NM. Ya kan, dan gue juga nggak tahu masalah kecanduan yang senti-senti itu apakah sudah separah itu, ya kan, sampai udah akhirnya dibekuk, ya kan, masuk juga ujung-ujungnya kan pakai baju oranye keluar sampai keluarnya, ya kan, berlindung didampingi sama NM, ya kan. Nah, untuk pengembangannya dan cari connecting dotnya seperti bagaimana, kalian lah, kan netizen Indonesia pinter ya. Coba biar semuanya berkesinambungan, biar kalian nggak bertanya-tanya nih, aku kasih namanya poin-poin yang tadi pengembangannya terserah dah. Jujur ya guys, gue berusaha untuk mencerna status dari Nikita Mirzani ini yang lagi ada di penjara juga. Ngomongin si G itu di penjara, ditangkap. Lah, gue bingung dah. Sebenarnya G apa si RSO? Aduh, gue bingung. Bukannya lagi rame sekarang yang RSO ya, ditetapkan jadi tersangka karena kasus investasi gitu. Kenapa jadi G sih yang ditangkap polisi gitu? Coba dong kalau ada yang tahu komen. Gue jadi bingung. Kan kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan. Dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan, Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu. Bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja, nah. Kembali lagi di MBG, makan di bacot gue. Nyai, ya Nikita Mirzani tagih utang. 200 juta ke Giorgio Antonio singgung kasus narko coy. Disclaimer, gue cuman ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue yang mager baca cekidot. Warga sini pada kumpul nih, lagi rame banget kemarin nih. Tadi malam tuh emang dardedor. Ini cerita nih 200 juta lagi nih, tapi bukan dari Sarwenda dan Ruben, tapi dari Ami kita nih. Nah, ini soal salah satunya ini adalah masalah hutang dan tahu diri nih, kata Ami nih secara terang-terangan nih menagih utang ke Gio. Katanya beberapa tahun yang lalu saat Gio sedang punya masalah hukum, ya Ami ngaku ikut membantu dan bahkan meminjamkan uang sebanyak 200 jeti. Yang bikin panas nih, ya Ami juga membawa-bawa cerita masa lalu Gio dan menyebut dirinya pernah membantu ketika Gio menghadapi persoalan yang diklaim berkaitan dengan pembelian narko coy. Ya catat ya, kami ini dari Ami kita nih, bukan berarti otomatis jadi fakta hukum sih. Nah tapi ini kan mengejutkan banget ya kan, membagongkan. Nah sekarang nih pertanyaannya sederhana nih, kalau memang benar ada utang, kenapa sampai harus ditagih di depan publik nih? Berarti si Gio ini juga nih kudu
tagih nih ya, lupa kali dia. Nah karena warga-warga nih kadang nih bikin orang kecewa bukan nominal duitnya ya, Ami juga pasti kecewanya kok ini anak lupa kali ya gitu. Tapi ketika tangan yang dulu pernah menolong seolah-olah tuh dilupakan gitu saja. Dan yang lebih menarik lagi, sampai pemberitaan ini muncul, Gio belum memberikan klarifikasi resmi soal tudingan maupun tagihan tersebut. Jadi jangan sibuk cuma nanya 200 juta dulu nih, gede apa kecil nih ya. Pertanyaannya justru satu nih, utangnya beneran ada apa enggak nih? Ada buktinya enggak nih? Dan kalau memang ada, kapan diselesaikan nih? Ayo diselesain ya Gio ya. Karena utang itu bukan dosa. Karena utang itu bakalan jadi dosa kalau nggak dibayar. Yang bikin jadi masalah adalah ketika tanggung jawabnya mulai dilupakan. Check it out. Ini udah beberapa jam yang lalu, tapi aku baru lihat ya. Ini story ditujukan kepada Bapak CEO ya. Masih ingat nggak beberapa tahun lalu waktu lu punya masalah karena ketahuan beli Sinte, buat yang nggak tahu Sinte itu sintetis ya, berupa yang gitu ya, nggak boleh, itu dilarang ya. Tapi ini nggak bakalan nyampe, karena Pak CEO itu harus pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia beliau nggak nyampe, karena pernyataan seperti ini juga harus nyampe ke Donald Trump seperti klarifikasi sebelumnya Besti ya. Jadi ini udah kubuatkan dalam bahasa Inggris ya. Semoga nyampe kepada beliau ya. Tolong dikembalikan, katanya berapa, 200 juta, lumayan juga ya. Aku yang nagihan apa? Lumayan dapat komisi ya kan? Ya nggak sih? Oh ya, ini bahasa Inggrisnya. Nah kalau kayak gini baru Pak CEO ngerti, karena Pak CEO mah harus bahasa Inggris gitu. Ini semoga Bapak CEO menerima pesan ini ya dan mengembalikan uangnya. Kalau 200 juta mah kecil lah buat Pak CEO ya kan, sekali nge-live soalnya seperti itu. Sarang ya. Netizen, setelah Kak Niki spill si CEO, Gue jawab ya. Jadi si CEO Sinte itu katanya ada masalah duit sama dia nih. Dia barusan posting lagi dari sono tempat dia sekarang melalui telepon di saluran eksklusif dia. Kalian denger aja soalnya panjang banget, nggak bisa dimasukin Dia- sini. Aku buat dia tuh bukan cuplikannya sedikit aja. seperti yang fans-fansnya pikirkan Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu. Bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, bor. Need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki. Ya, dan bukan 1-2 orang. Bahkan temen yang paling deket banget Oh. sama gue itu sampai di DM. Intinya dia tuh menceritakan kalau itu semuanya benar katanya loh ya. Muncul kembali video ini. Coba. Oke, ini kita lagi keluar dan pertama kalinya, nggak sih, ini kedua sih. Pertama itu dihitung nggak? Kamu yang nyetir? Enggak lah, mana dihitung. Kita mau pergi makan. Gila, kita sih kayak orang normal sih, Say. Dan kita normal, emang kita orang aneh. Enggak, maksudnya tidak kerja gitu gimana sih? Tapi ini enjoy the moment. Biasanya kerja, sekarang lagi ada waktu spend time dating berdua sama anak-anak. Tadi kita udah spend time bareng sama anak-anak, terus sekarang kita mau pergi makan. Jadi anak-anak diajakin nggak mau soalnya. Dan ada penuh dia nyetir. Oke. Oh, si Selang bilang, kita ini normal nggak sih? Dia aja sempat ngakui dia nggak normila. Terus dalam rekaman itu juga si Kak Niki bilang dia dulu si CEO. Ada katanya dulu ini kejar-kejar temennya Lekes loh katanya. Tapi itu kan melalui telepon kan, kita nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi itulah katanya. Dulu dia katanya doyan sama temennya Kak Niki Lekes. Gitu katanya si Cio. Aduh, peninggal lah ya. Ya, kita akan lihat lagi pertanyaan ketiga, apakah CEO akan menghadapi ujian terbesar dalam waktu dekat? Ini sebulan yang lalu ya, apakah CEO akan menghadapi ujian terbesar dalam waktu dekat? Ini sebulan yang lalu di tanggal 18 Juli. Ya, dengerin nih. Serigala. Serigala.
Sepintar-pintarnya serigala ini meloncat kemana-mana, kalau Tuhan sudah berkehendak, kena perisai, tusuk. Ini serigala, dan ini serigala api. Ya Allah. Sepintar kau membuat strategi, ya, akan... Wah, baru sebulan yang lalu Kim Macan ya membacanya. Udah ada buktinya sekarang, ternyata ditagih sama NM. Kalau sudah semesta, ya, membuat itu semuanya, hancur. Mau lari kemanapun, Tidak bisa. akan bertemu dengan perisai ini. Jadi apa permasalahan ujian terbesarnya? CEO, kan saya sudah pernah nerawang ya, akan ada kebusukan, aib-aib dari CEO akan terbongkar. Semestalah yang akan membongkarnya. Pintu misteri. Dari hubungan sebelum ini, dari perjalanan dia menuju menjadi model dan menjadi ambasador. Sisi gelapnya. Kapal pesiarnya. Yes, kapal pesiarnya. Kapal pesiar party CEO. Kapal pesiar CEO party. Iya cocok kalau dia pakai narkocoy. Cocok say. Amat tante-tante mesti pakai sintek. Apalagi kalau sama om ditempong ya kan. Oh my god. Kapal pesiar. Di kapal pesiar dia jogedan gitu. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Mintaku padamu ya tante. Seperti mati lampu. Allah. Pantes dia gacor banget jualan itu tali gunung ya. Ya Allah, Kim Macan dia di kapal pesiar. Hah? Di kapal pesiar? Oh my god. Oh my god. Gue tuh udah curiga waktu dia bilang CEO itu udah curiga gue. Orang real CEO nggak bakalan bilang gue CEO. Di acara live jualan di TikTok, orang yang bilang dirinya CEO itu paling lagi meeting. Saya memperkenalkan diri, saya adalah CEO dari perusahaan ini. Dalam dealing meeting gitu, meeting untuk dealing perusahaannya. Kenalan CEO dari sini. Kalau di acara live jualan kutang bilang CEO tuh aneh. Aneh bin ajaib. Ya. Makanya nih sama Kim Macan dibongkar nih Juli tanggal 18 sayang. Sebulan yang lalu. Iya, makanya gue bingung gitu loh. Ini CEO apaan Ci? CEO. Sebelum gue lanjutin kata Kim Macan ya, yang kapal pesiar ya. Siapa yang mau gue lanjutin? Coba komen mau dulu tentang CEO. Seperti mati lampu, ya sayang, akulah CEO. Di kapal pesiar, ya sayang, aku hibur tante girang. Opa, makan steak lagi, opa. Ya Allah, si opa dikasih makan steak biar bisa main kuda-kudaan sayang. Dar dor. Perkara Mam Gio, Pap Gio, Sergio, Cuki, Ngana, Puki, Ngana, Bang Puki, Ngana. Ya, ternyata Sergio, CEO, Pap Gio, kucing, pecinta sesama jenis. Ya, pengguna Sinte, HP siapa itu? Oh itu HP ku ternyata yang bunyi ting katanya.
pecinta sesama jenis, ketengkong di PMJ. Bayarlah 200 itu gara-gara kan banyak yang begado. Tapi yang begado itu yang manfaatin konten ya kan. Intinya untuk CEO Sergio Gio, CEO Gio yang punya 2000 apa 200 toko, balikin duit Niki 200 juta. Don't talking too much. Oke? Pulangkan duit orang, itu aja. Uang bisa kau pulangkan, tapi momen itu tidak bisa kau pulangkan. Fuck. Oh iya, ini aku perbaiki. Dia bukan pecinta sesama jenis, tapi dia hanyalah orang yang sedang terperosok, tersudut, dan membutuhkan sampai dia harus berpura-pura mencintai sesama jenis. I'm so sorry. Tapi this is the real gitu kan. Intinya balikin duit Niki. Walaupun duit itu sebenarnya untuk Niki itu cuma untuk uang jajan doang. That's it. Oke? Kan kau CEO. Konten kau kan CEO. Masa 200 juta payah kali kau punya PT lah, baru urusin pajak lah, punya berapa 200 atau 2000 toko lah. Iya kan? Banyak ahli cita kau. Anjing kau. Setelah bikin kacau di keluarga orang, sekarang terbitlah Sinte. Setelah Sinte terbitlah hutang piutang. Setelah hutang piutang terbitlah masa lalu keluarganya. Aduh, Sarakus, gue juga bilang apa dari kemarin ya. Kagak ada lu selamanya baik. Ya kan pasti ada celah-celahnya lu. Nanti fans-fansnya gini, alah cuman hutang 200 juta sama NM, belum tentu kejelasannya. Kalau seandainya jelas, jual ginjal lu pada juga kagak laku dijual itu buat bayar hutangnya. 200 juta lu pikir tinggal mengedipin mata tuh duit 200 juta. Sedangkan junjungan lu tuh gara-gara duit 200 juta tuh ngereok jadi setengah gila sampai sekarang. Kata gue masih NM ya, jangan cuma ngasih voice note doang, kasih tuh buktinya biar pada melek itu junjungannya yang katanya keong reog, kagak ada reog-reognya, kagak ada kiong-kiongnya kata si NM ya. Bener, memang bener. Gue emang kagak ngeliat dia jadi orang kaya. Kaya dari mananya sih? Nengok dari cara makannya dan kehidupannya aja gue mah sama kayak gue, gembel. Cuman karena mukanya dipoles aja tuh jadi kelihatannya kayak orang keong gitu. Bener. Ini lagi heboh banget nih berita nih ya. RO katanya penipuan penggelapan ya. Ya Allah, jangan terlalu lebih banget sih tuh berita ya. Lu itu namanya bisnis mah biasa. Udah biasa kalau masalah bisnis ya. Ya pokoknya kita semua doain yang terbaik buat RO. Semoga masalahnya cepat selesai ya. Semua kita mendoakan ya. Mendoakan RO khusus buat RO ya. Jangan terlalu berlebihan dong. Ya Allah, sampai jadi tersangka. Penipuan, penggelapan, Masya Allah. Dahsyat banget tuh berita ya. Ya pokoknya kita menunggu yang terbaik aja deh. Pokoknya intinya RO sehat. Amin ya robbal alamin. Gugatan hak asuh Ruben Ensu, bisa saja Ruben Ensu dinyatakan tidak berhak. Ya, kenapa? Serangan membabi buta, fakta membabi buta berkaitan dengan yang terakhir ini dinyatakan tersangka, apalagi anak Ruben Ensu di bawah umur, belum lagi isu yang sebelumnya 3 penyakit itu isu benar atau tidak. Yang jelas yang terakhir tadi itu fakta berkaitan sudah ditetapkan tersangka. Ini berat sih menurut saya, pendapat saya ya sebagai praktisi, ini berat bagi
Robin Onsu untuk bisa mengambil hak asuh anak. Ya, kita lihat saja bagaimana ke depan strategi dari lawyernya seperti apa. BG makan nih bacot gue. Ruben Onsu siap bayar utang 3,5 miliar usai dijadikan tersangka kasus penipuan. Disclaimer, gue cuma ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue yang mager baca cekidot. Warga pas sini pada ngumpul ya, ada apa? Ada berita terbaru nih dari kasusnya Ruben Onsu tuh yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka, ya kan? Nah, perkara hukumnya kan ini lagi berjalan nih ya, dan sekarang dia resmi jadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang nilainya gak kecil, yaitu 3,5 miliar. Tapi yang bikin cerita ini makin menarik, Ruben justru bilang siap beresin duitnya tersebut nih lewat pengacaranya. Dia sebut nggak mau kabur, nggak mau bilang ini fitnah, dan mengakui semua masalah yang berawal dari hutang piutang bahkan penyelesaian ini akan lewat jalur damai gitu ya. Jadi ya memang bener gitu, ada yang namanya status tersangka gitu, dia tidak memungkiri. Nah, di sisi lain nih ya, mesti di garis bawah ini, tapi di status tersangka itu bukan berarti seseorang otomatis terbukti bersalah sebenarnya. Proses hukum kan masih berjalan gitu. Tapi pertanyaannya nih warga, kalau memang dari awal ini urusan utang piutang, kok bisa ujung-ujungnya masuk perkara dugaan penipuan dan penggelapan? Ya sekali lagi itu kan lebih tahu kan adalah pelapor ya tentunya ya. Dan lebih menarik lagi, kenapa setelah status naik jadi tersangka baru muncul komitmen untuk melunasi 3,5 miliar nih kalau di berita tuh ya. Tapi kalau menurut gue sih mungkin karena Ruben juga lagi banyak masalah, jadi mungkin pikirannya terpecah belah. Jadi ini menurut lo nih murni masalah utang piutang atau kebablasan jadi perkara hukum nih, atau ada cerita lain di balik 3,5 miliar? Pada komen di kolom komentar. Cekidot. Ada yang baru nih ya, ini bukan lagi perang sindir-sindiran nih warga nih, ini udah masuk ke pertarungan bukti lawan bukti. Karena apa? Karena ini babak baru dari persidangan Ruben dan Sarwenda. Nah, Ruben nih minta nafkah anak yang dinilai disebut bisa tembus sampai 200 juta, bahkan sampai 263 juta per bulan harus diaudit. Alasannya jelas, duit itu katanya buat anak, jadi harus terang benderang dipakainya buat apa gitu ya. Jadi wajib buat anak tentunya. Nah, tapi Sarwenda bilang nih, gue siap diaudit, katanya semua pengeluaran ada catatannya. Nah, disinilah nih pertanyaan besar nih warga nih, kalau sama-sama yakin bersih, kenapa harus takut buka bukti ya? Di pengadilan sebenarnya langsung aja bisa buka bukti ya kan, tanpa harus audit ya. Tapi kan masih mediasi tuh ya. Nah, nanti kita tunggu aja tuh makanya. Nah, jangan cuma lempar angka, jangan cuma ada pengacara, jangan cuma perang statement di kamera. Karena yang diperebutkan ini bukan duit receh nih, ini duitnya lumayan gede nih ya, 200 juta ya kan. Bahkan pihak Sarwenda juga balik menantang audit kesehatan Ruben tuh dengan alasan demi kepentingan anak. Tapi gue bilang nih, ini pengadilan ini bukan panggung siapa yang paling galak nih. Yang menang bukan yang paling kenceng ngomong ini, tapi yang menang bakalan yang bisa ngebuktiin semuanya. Itu yang paling kuat di mata majelis hakim. Dan kalau memang semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan anak, ya buka aja semuanya gitu, biar publik juga berhenti nebak-nebak nih, dan anak-anak nggak terus-terusan jadi korban, karena ini udah berlarut-larut, udah panjang banget. Bener nggak warga Cekidot? Nikita Mirzani komen di video terakhir Dokcin yang terbaru. Wow. Untuk mengklarifikasi bagaimanakah awal perkenalannya dengan CEO itu terjadi sampai bisa sekarang yang kita tahu masalah tentang utang piutangnya CEO dengan NM. Karena di video itu Dokcin membahas tentang bagaimanakah kita coba ya, kita korelasikan, kita connect-connectkan, connecting the dot-nya, perputaran di dalam internal dunianya Koko RO, NM, SW, presenter M, dan CEO-nya itu sendiri, dan ada mantannya dari NM itu sendiri. Nah, kalian perlu tahu bahwa akunnya Igoy NM ini masih on behalf-nya admin. Jadi sudah ada di approve langsung dari kakak Nikita Mirzani sendiri. Ya, jadi beginilah jawabannya. My gosh. Kakak izin menjawab ya. CEO, aku samakan CEO, kenal kakak Niki dari tahun 2019 sebelum dekat sama SW. CEO itu follow akunnya kakak Niki. Setelah itu di unfollow kakak Niki pas dia viral bareng SW.
Nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa kamu nge-unfollow NM? Sekarang udah mulai nyambung. Wah, berani-berani ini nge-unfollow NM. Kenapa? Siapa yang nyuruh? Ya oke, mungkin masalah yang lagi viral sekarang, tapi nggak mungkin juga kan dorongan kuatnya kalau tidak ada yang mendukung untuk ayo unfollow. Ya, NM ayo. Saya yakin bahwa benar bahwa Nikita itu punya piutang ya sama orang yang dimaksud. Ya, ada kemungkinan bahwa itu sudah diminta, kan itu kan sudah dalam jangka waktu lama ya. Dan itu sudah diminta tapi tidak diberikan. Ya mungkin dengan jalan itu melalui adminnya ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa melalui adminnya. Jadi kiranya jangan diperanin bahwa Nikita itu menggunakan HP di lapas untuk memposting itu. Itu dulu, itu yang penting. Karena saya lihat beredar di media bahwa seakan-akan Nikita ini mempergunakan HP di lapas ya untuk memposting itu. Dan bisa kok dilihat juga dari postingannya itu. Jelas bahwa orang yang memposting itu mengatakan bahwa Anda ini punya utang sama Kak Niki. Ya kan? Nah, itu kalimat itu seperti itu. Artinya tentu bukan Niki yang memposting. Ya, artinya ada orang. Dan diakui dirinya bahwa itu adalah admin. Seperti itu ya. Oke, Pandi, ini kan gara-gara postingan kemarin itu kan bisa dibilang, mohon maaf, nama Kaniki ini kan semakin buruk, Kak Pandi. Gara-gara netizen banyak yang menuding kalau Kaniki itu menggunakan handphonenya, karena mereka tidak tahu kalau itu admin yang menggunakan, tapi mereka menudingnya Kaniki yang menggunakan di dalam tahanan. Mungkin Pak Pandi sendiri melihatnya sudah apa ya, Pandi? Dituding makin buruk lah gitu nama Kaniki. Ya, itu kan masing-masing orang bisa beropini ya, atau berpendapat buruk atau tidaknya. Tapi ketika orang mau melihat fakta yang sebenarnya, jelas kok postingan itu. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada kalimat bahwa Anda itu punya utang sama Kak Niki, kan begitu ya, pernah ditolongin gitu ya. Artinya jelas bahwa Niki itu bukan yang memposting, ya kan? Dan juga saya pikir kalau mau ditelusuri jelas nggak ini admin atau ke siapa gitu ya. Jadi mungkin saja ada orang yang tidak suka sama Niki sehingga dia memframing seperti itu. Tapi ternyata di dalam lapas dia masih mencari duit ya. Katanya kemarin nggak bisa main HP. Tetibanya bisa main HP, malah komunikasi persoalan menggosipin orang lain gitu. Jadi gini, gue jelasin. Ini harus menjadi perhatian lapas, Polri ya. Ini bukan perkara dia nimbrung saja, tetapi dia bercerita bahwasannya si Giorgio itu pernah ditekong katanya di Polda. Dia yang ngebantu lah. Jadi pertanyaan gue adalah kalau memang Gio menggunakan Sinte, lalu dia bisa bebas, apakah telah terjadi suap menyuap di sana dengan bantuan elu? Hah? Lalu apakah Polri, orang-orang Polda itu mengizinkan kau membeberkan tentang ini, pembebasan itu? Bukannya di dalam lapas itu hanya menghubungi ketika darurat saja. Ini nggak bisa nelpon adminnya, bisa ngomong ini, bisa ngomong itu gitu. Gua kasih tahu sama lu ya, siapapun yang menyuruh si Nikmir ini untuk menutup kasus tersangkanya, ya, ini tidak akan merubah apapun. Ya, orang kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka itu pasti nggak hal main-main. Semua bukti, keterangan itu cukup. Jadi kita nggak usah terfokus dengan apa perkataan si narapidana atau terpidana Nikita Mirzani ini gitu loh. Karena dia hanya mengalihkan isu. Sementara hal yang lebih penting daripada seorang Giorgio itu adalah Ruben Onsu gitu. Kenapa penting? Ya karena ini sudah menjadi isu yang ada korbannya. Ya, proses hukum itu boleh dibahas siapapun. Bahkan ketika kalian menyebutkan namanya, tidak apa-apa. Udah rilis, udah lolos redaksi semuanya gitu loh, ya. Ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat. Ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya. Gue tahu ya, pasti dia ini sanggup banget ngelihat badannya Gio kan. Secara di video sebelah ini sama Sahrul Gunawan aja yang kalem begitu, dia sangenya luar biasa gitu loh. Sampai sekarang bahas-bahas 200 juta, apa nggak ada angka lain apa? Ruben Onsu tersangka kasus 3,5 miliar dukungan sahabat berdatangan. Ivan Gunawan katakan ada jalan. Ruben Onsu kini jadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai 3,5 miliar. Di tengah sorotan publik yang semakin besar, sejumlah sahabat dari kalangan selebritas juga ikut memberikan semangat kepada Ruben Onsu. Bagi Ruben, dukungan dari orang terdekat tentu menjadi hal yang sangat dia butuhkan ketika dirinya sedang menghadapi proses hukum. Terlebih persoalan tersebut datang di tengah berbagai masalah lain yang sebelumnya sudah harus ia lewati.
Dan juga salah satu sahabat yang menunjukkan dukungannya adalah desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan. Ia secara terbuka menyampaikan pesan emosional untuk Ruben. Ivan Gunawan berharap pesan yang diberikan dapat sedikit menenangkan hati Ruben di tengah situasi yang sedang dihadapinya. Dan juga ia juga mengingatkan bahwa setiap persoalan pasti memiliki jalan keluar. Insya Allah ada jalan keluar dari setiap cobaan. Peluk erat, tulis Ivan Gunawan melalui akun Instagram @ivangunawan. Dukungan serupa juga datang dari komedian sekaligus presenter Wendy Cagur. Ia ikut mendoakan agar persoalan yang menimpa Ruben dapat segera menemukan penyelesaian terbaik. Wendy bahkan menunjukkan keyakinannya bahwa Ruben akan mampu melewati masalah tersebut. Ia berharap seluruh proses yang sedang dihadapi sahabatnya dapat berjalan dengan lancar.